Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, ya kan, yang Center Indonesia, bersama saya sendiri, Javan Junior dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, NPM saya 2019 104 15304. Ya, kawan-kawan semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk Bapak dosen saya dari mata kuliah Teknologi Media Komunikasi, Bapak Arya Dila, semoga dalam keadaan sehat walafiat Pak. Apa kabar Pak? Baik semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang menurut saya sangat menarik ya, dan sangat penting juga gitu bagi kita semua yang sedang mengalami masa-masa pandemi COVID-19 yang belum terhenti juga sampai saat ini gitu kan. Ya, materi yang akan saya bawakan adalah pengantar media pembelajaran. Jadi kalau ngomongin pembelajaran, pasti tentang belajar gitu kan. Langsung aja kita ke pengertiannya gitu kan. Jadi media pembelajaran itu merupakan suatu komponen yang sangat penting gitu kan. Sebagai media perantara dalam menyampaikan setiap materi pembelajaran, dan seharusnya ya kan itu wajib bagi seluruh stakeholder gitu kan pendidikan gitu, seperti kayak dosen, guru, atau mahasiswa dan pelajar semua itu harus paham gitu loh tentang dunia teknologi gitu, agar berhasil menyampaikan dengan baik materi-materi yang diberikan kepada siswanya gitu loh, dan interaksinya dapat berjalan dengan baik gitu. Dan kita masuk ke tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu memberikan gambaran penjelasan terkait media pembelajaran yang ternyata berpengaruh terhadap efektivitas dalam proses belajar, dan juga memudahkan untuk para pelajar memahami materi. Penulisan makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan serta membahas bagaimana kedudukan media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Hal ini mengerucut pada bagaimana pengaruh pembelajaran serta pemanfaatan media pembelajaran. Seperti itu. Nah, dari situlah timbullah suatu pertanyaan gitu kan. Yang pertama, bagaimanakah cara pengembangan media pembelajaran terus berjalan? Yang kedua, bagaimana dampak yang diterima oleh pelajar karena media pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana peranan dan hubungan media pembelajaran dalam perkembangan teknologi untuk pendidikan? Udah pasti timbul pertanyaan seperti itulah ya kan, bagaimana nih bisa terjadi seperti ini, kenapa bisa kayak gini, dan apa dampaknya. Jadi itu yang akan kita bahas ke depannya. Next, nah selanjutnya ini langsung kita kasih tips nih ya kan, tips edukasi. Cara yang tepat adalah setiap orang ya kan, khususnya para stakeholder dunia pendidikan, itu harus memahami setiap kaidah teknologi yang ada dengan melakukan pelatihan bersama, menggunakan teknologi serba-serbi komputer, dan menggunakan media video, audio, dan aplikasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi yang sudah ada di dunia ini. Jadi ya misalnya kita ngomongin tentang pembelajaran gitu, teknologi, kalau misalnya ada orang yang belum paham di zaman sekarang ini ya mau gimana gitu kan, dia akan tetap di situ-situ doang gitu loh, dia nggak akan maju hidupnya gitu kan, nggak akan berkembang gitu, karena dia pakai cara yang lama. Kalau misalnya ada cara yang baru dengan teknologi dan itu lebih mudah, mempermudah manusia, kenapa nggak kita pelajarin gitu kan? Jadi itulah salah satu solusinya, kita harus belajar bareng-bareng. Mungkin di setiap sekolah, di setiap universitas, kita nih harus mengadakan sesuatu kayak pelatihan bersama lah gitu loh. Oke, dampak dan manfaat pengguna media pembelajaran. Kalau misalnya kita ngomongin dampak dan manfaatnya, gitu, udah pasti banget gitu kan. Itu akan satu mempermudah proses belajar mengajar kita ya kan. Ya karena misalnya kayak dulu nih, kalau misalnya dosen kita ke kelas gitu kan, kita harus datang ke kampus gitu kan. Kalau misalnya sekarang dari jarak jauh pun kita bisa berinteraksi dengan dosen, kita sesama teman gitu kan. Terus kayak ngumpulin tugas, kalau misalnya dulu harus dicetak, di print out gitu kan, pakai kertas, pakai paper bentuknya. Kalau sekarang tuh kita bisa ngirim filenya lewat email gitu kan, dan bisa langsung dicek oleh dosen kita. Tapi kawan-kawan, ada maksudnya ada efek ininya juga pasti. Manusia itu kan kita tahu lah, manusia makhluk sosial. Pasti manusia akan jenuh dalam keadaan belajar daring seperti ini, karena ya kita pasti ingin berinteraksi secara langsung gitu kan. Ya pasti kerasanya gak enak lah gitu kan, kalau misalnya secara online terus nggak bisa secara langsung gitu kan ngomong sama orang.
Nah, ini dari studi kasusnya ya kan, seperti halnya yang terjadi di salah satu sekolah di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yaitu SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi. Nah, jadi sekolah ini tuh udah dari tahun 2017, mereka tuh udah menggunakan media pembelajaran yang seperti kita gunakan di zaman pandemi seperti ini gitu. Kayak Google Classroom, Google Meeting, Discord, dan lain-lain telah digunakan hingga saat ini gitu kan. Dengan sekolahnya itu tuh kayak dia tuh memfasilitasi setiap komponen teknologinya gitu loh, alat-alatnya. Dia tuh kayak nyediain jaringan wifi yang super cepat gitu kan di setiap ruangan, terus komputer, gadget dan lainnya, mereka menyediakan hal itu. Jadi ketika zaman pandemi seperti itu mereka udah siap gitu loh. Next nih, tetapi menurut pandangan saya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kenapa sih harus mengikuti perkembangan zaman? Ya saya bilang tadi gitu kan. Kalau misalnya dulu kita pakai cara yang lama gitu kan, itu kan pasti dampaknya ya sulit gitu kan. Kalau misalnya sekarang ada yang lebih mudah caranya gitu kan untuk menjalankan suatu pembelajaran, kenapa nggak kita pelajarin gitu kan. Nah, ini adalah kesimpulannya ya kan, media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan. Udah pasti ya, maksudnya dengan media pembelajaran ini udah pasti kita tuh jadi gampang banget lah ya kan, nggak perlu repot-repot lagi kita harus ketemu gitu kan. Kalau misalnya musim hujan kita harus hujanan datang ke kampus gitu, tapi pakai teknologi kita bisa dari jarak jauh gitu kan, kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa belajar bareng gitu. Dan informasi yang kita dapat yang pasti adalah berbasis kayak video gitu kan, audio, foto, dan itu semua yang akan kita pakai gitu dalam menggunakan teknologi ini. Jadi pembelajaran juga tidak luput dari perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi ini menciptakan sebuah terobosan baru bagi dunia pendidikan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.